Mas Nuruddin sudah kuliah 7 tahun kalau tidak salah, bertahun-tahun di Mesir, pulang-pulang seperti ini hasilnya, tidak tahu terhadap hadis yang dimana Rasulullah SAW mengabarkan Allah ada di Ama sebelum ada alam semesta ini. Makna Ama ini adalah suatu tempat yang tidak bisa diimajinasikan dengan filsafat kepala akal manusia yang dangkal. Coba sebutkan ulama salaf mana yang mengatakan bahwa Ama itu sebuah tempat. Kemudian jika Ama diartikan sebuah tempat, Ama ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah atau bukan? Dan ternyata jika Ama diartikan sebuah tempat, maka bertentangan dengan hadis Rasulullah yang ada di dalam Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas, membantah, dan meluruskan pemahaman Harry Pras yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf, tetapi ternyata mengartikan hadis itu semaunya sendiri. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Ustadz Nuruddin mengatakan atau bertanya, kalau Allah ada di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum ada arsy? Lalu dijawab dan ditanggapi oleh Harry Pras. Kata Harry Pras, Allah itu sebelum adanya makhluk, sebelum ada jagat raya, sebelum ada arsy, Allah ada di Ama, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Nah, kemudian Harry Pras memberi pemahaman atau memberi penjelasan apa itu Ama. Menurut Harry Pras, Ama itu adalah sebuah tempat yang tidak dapat diimajinasikan oleh akal, sebuah tempat yang tidak bisa diimajinasikan oleh filsafat. Ini arti Ama menurut Harry Pras. Hanya saja Harry Pras tidak mencantumkan referensinya dari mana. Beliau ini mendapatkan informasi atau menjelaskan arti Ama seperti ini gurunya siapa? Dapat dari kitab apa? Nah, beliau tidak menjelaskan. Menurut asumsi kami, Harry Pras menjelaskan tentang Ama itu berdasarkan pemahaman dia sendiri, tidak merujuk kepada sebuah kitab para ulama, apalagi ulama salaf. Maka sebelum kami menjawab dari sisi hadis, ada beberapa pertanyaan untuk Harry Pras. Pertama, ulama salaf mana yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwa Ama itu adalah sebuah tempat? Karena kalau Ama itu diartikan sebuah tempat, berarti pemahamannya bahwa sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum menciptakan jagat raya, Allah ada di sebuah tempat yang bernama Ama. Dan jika difahami bahwa Allah sebelum ada makhluk itu berada di sebuah tempat yang bernama Ama, maka pemahaman seperti ini bertentangan dengan hadis sahih, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan kedua untuk Harry Pras atau untuk kaum Wahabi yang mendukung Harry Pras, silahkan jawab di komentar ya. Pertanyaan yang kedua, Ama atau sebuah tempat sebagaimana penjelasan dari Harry Pras itu apakah makhluk atau bukan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika Ama itu makhluk, lalu sebelum Ama diciptakan, Allah ada di mana? Kemudian pertanyaan yang keempat, jika Ama bukan makhluk, maka bisa kafir. Kenapa? Karena berarti meyakini ada selain Allah tapi bukan ciptaan Allah. Ada selain Allah tapi bukan makhluk Allah. Kemudian sekarang kita sampai kepada jawaban dari segi hadisnya. Ternyata hadis yang dipaparkan oleh Harry Pras itu juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ternyata menurut Syekh Albani, hadis ini termasuk hadis dhaif. Lalu apakah Harry Pras memang memakai hadis dhaif untuk akidah ya? Biasanya kalau ada hadis dhaif itu kan ditinggalkan oleh Wahabi. Bahkan di dalam Fadailul A'mal. Sekarang Wahabi malah pakai hadis dhaif di dalam akidah. Kok bisa? Apakah karena hadis ini dianggap cocok dengan akidah Wahabi? Sehingga walaupun dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani, oleh mereka dipakai. Kemudian apa arti
ama menurut ulama? Apa arti ama menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah? Nah, ini kami sebutkan ama menurut ulama ahli hadis. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya, seperti ini hadisnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ay yakhluqa khalqahu? Wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita sebelum Tuhan kita itu menciptakan makhluknya? Maka Rasulullah berkata, qala kana fi ama. Allah Ta'ala ada di ama, ma tahtahu hawa wa ma fauqahu hawa. Di bawahnya tidak ada udara, di atasnya tidak ada udara. Kemudian qala Yazid bin Harun. Kemudian Imam Yazid bin Harun ini mengatakan, nah, ya, Imam Yazid bin Harun ini salah satu ulama ahli hadis dan termasuk salah satu guru dari Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan al-ama ay laisa ma'ahu syai'un. Yang dimaksud dengan ama adalah bahwa tidak ada suatu apapun bersama Allah. Berarti maksudnya seperti ini. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana Tuhan kita sebelum adanya makhluk, sebelum adanya ciptaan Allah, sebelum ada tempat, Allah itu ada di mana? Maka Allah menjawab, kana fi ama. Allah itu ada tanpa ada suatu apapun bersama Allah. Nah, ini pemahaman dari ulama ahli hadis. Bukan diartikan bahwa ama itu sebuah tempat. Nah, kalau diartikan ama itu sebuah tempat, berarti tempat ini makhluknya Allah atau bukan? Sebagaimana pertanyaan saya di awal tadi. Dan juga kalau diartikan bahwa ama itu adalah suatu tempat atau suatu yang ada, suatu yang wujud, ini tidak sesuai dengan redaksi hadis. Karena redaksi hadisnya berbunyi, ya Rasulullah, sebelum adanya makhluk, Allah ada di mana? Jadi sahabat itu bertanya, sebelum ada makhluk, sebelum ada arsy, sebelum ada tempat, sebelum ada arah, Allah itu ada di mana? Maka oleh Rasulullah dijawab, Allah itu ada dan tidak ada suatu apapun bersama Allah. Penjelasan ulama ahli hadis mengenai arti ama yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi hadis yang senada juga ada di dalam Sahih Bukhari. Bunyi hadisnya seperti ini. Ketika Rasulullah ditanya mengenai arsy atau mengenai awal mula diciptakannya makhluk, maka Rasulullah menjawab, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Sebelum adanya makhluk, sebelum diciptakannya makhluk, Allah ada dan tidak ada suatu apapun selain Allah. Hadis Sahih Bukhari ini memberi pemahaman kepada kita, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya tempat, sebelum ada arah, sebelum ada arsy, Allah sudah ada tanpa tempat, tanpa arsy, tanpa arah, dan tanpa adanya makhluk. Jika Harry Pras memahami atau menjelaskan bahwa ama adalah sebuah tempat, maka pemahaman Harry Pras bertentangan dengan hadis di dalam Sahih Bukhari ini. Karena berarti sebelum adanya makhluk itu Allah ada bersama sebuah tempat yang bernama ama. Berarti ada dua. Ada Allah, ada sebuah tempat yang bernama ama. Maka pemahaman seperti ini bertentangan dengan sabda Rasulullah di dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada juga dari sebagian ulama yang mengartikan bahwa ama itu adalah tidak bisa diangan-angan oleh pikiran, tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi sebagian ulama ini memilih metode bahwa kita beriman kepada ama, tidak menyamakan, tidak membagaimanakan, tidak membayangkan, kita menyerahkan hakikat ama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu hakikatnya. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini yaitu Imam Qadhi Iyad, salah satu ulama dari madhab Maliki. Beliau mengatakan seperti ini, al-muradu bil ama, yang dimaksud dengan ama, ma la taqbaluhu al-awham, yaitu sesuatu yang tidak bisa masuk ke dalam angan-angan, wala tudrikul uqul wal afham,
dan tidak bisa dijangkau oleh akal dan pemahaman. Hanya saja Al-Imam Qadhi Iyad kemudian menjelaskan abbara an adamil makan bima la yudraku wa la yutawahhamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan atau mengungkapkan bahwa Allah Ta'ala tidak bertempat dengan suatu yang tidak bisa difaham dan suatu yang tidak bisa masuk akal. Artinya, walaupun Imam Qadhi Iyad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ama adalah ama itu tidak bisa dijangkau oleh akal, ama itu tidak bisa dijangkau oleh angan-angan. Itu sebenarnya maksudnya adalah Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum adanya makhluk, Allah sudah ada tanpa tempat, tanpa makhluk. Artinya belum kami temukan seorang ulama yang mengatakan bahwa ama itu adalah sebuah tempatnya Allah sebelum adanya makhluk, selain Harry Pras tentunya. Akhir kalam, salah satu seorang yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf, dan selain dia bukan pengikut ulama salaf, sementara dia di dalam memahami hadis seenaknya sendiri, tidak mengikuti pemahaman ulama ahli hadis. Na'udzubillah, wallahu a'lam.